Tapi menurut antum Kiai Dawam ini mati-matian juga nggak belain Deddy Mulyadi? Enggak sih, biasa Enggak, aja biasa sih, aja ya. biasa aja sih. Gitu ya. Oke. Cuman memang ucapannya aja yang terdengar sangat sakit menyakitkan gitu ya. Oke, Kalau oke, menurut oke. gua ya. Iya, oke, iya betul, betul. Allahu Akbar. Iya. Gua nggak bisa Kita pakai normal tahu. aja susah ya. Jadi kayak ini gimana kisahnya seseorang yang sangat mendedikasikan diri pada keilmuan Islam itu menyesakan di penjara keilmuannya tersebut terus dibilang Nggak ini nggak paham. paham Islam gitu. Betul. Itu Terus dia kayak gimana? Mau yang paham Islam tuh yang kayak gimana gitu ya? gimana? Emang ini beritanya disiarin di Al Jazeera ya? Beritanya ya? Emang di CNN nih? Di BBC ya? Emang sampai masuk situ ya? Iya, karena kan seluruh dunia itu mau parah banget tuh RSUD Al Islam. Oke, Gus. Terima kasih nih untuk disclaimer-nya yang tadi gitu ada 3 poin tadi disampaikan. Nah, kita masuk nih langsung ke isi dari video tanggapan dari si Kiai Dawam Mualim gitu ya, atau kita singkat sebagai KDM ya. Mulai sekarang KDM Ya, aja. KDM ya. Tapi KDM KDM 1, bukan. KDM 2 gitu ya. KDM yang kedua siapa nih? Yang kedua ya Kiai Dawam. Oh, Kiai Dawam, oke. Kalau yang satu ya Deddy itu. Mulyadi ya. Oke. Nah, di awal-awal menit itu KDM 2 ini bilang bahwa kurang lebih ya, Kang Deddy Mulyadi itu berhasil membungkam Habib Rizik Syihab ini dan Ustadz Alfian Tanjung yang sosokan memprotes masalah kebijakan terkait penggantian nama dari RSUD Al Ihsan itu ya. Dan beliau intinya sangat mendukung sekali itu langkah daripada KDM. Bukan langkah ini kan? Oh bukan, maksudnya ini langkah dari KDM. Nah itu gimana tuh Gus? Ada tanggapan Gus terkait statement itu? Yang paling pertama dan yang paling pengen gue tanggepin adalah gue bersyukur Kiai Dawam itu masih menghormati Habib Rizik Masih nyebut Habib gitu ya? dan Ustadz Alfian Tanjung. Masih, oke. Nyebut Ustadz, masih nyebut Habib tuh, wah seneng banget. Udah nggak alergi gitu ya? Iya, karena beberapa orang itu gue ngeliat kok kayak alergi banget gitu. Bahkan yang artikel tuh udah langsung Rizik Syihab itu apa itu. Itu yang sangat gue sayangkan. Oke. Tapi alhamdulillah Kiai Dawam KDM 2 itu alhamdulillah bagus di situ. Oke, tapi Gus ada fun fact Gus. Apa? Sebelum masuk Gus. Jadi video per kemarin malam tuh videonya KDM 2 ini Kiai Dawam ini views-nya itu terkait yang itu ada 1.300-an orang lah yang udah nonton. Ya, tapi sayang sekali videonya Habib Rizik itu cuma 48.000 yang nonton. Sama Ustadz Alfian Tanjung tuh cuma 39.000. Sedangkan Kiai Dawam yang nonton cuma 1.300, lebih gede kan berarti kan? Alhamdulillah gitu ya, artinya sedikit yang nonton gitu, mungkin nggak terlalu peduli juga, tapi nggak apa-apa, Gus kita tetap bahas gitu. Kalau untuk yang kedua nih, gua itu merasa tak layak seorang alim seperti Kiai Dawam KDM 2 menuduh atau framing orang lain tanpa bukti. Jadi seperti dalam kalimat sok-sokan memprotes mati-matian masalah kebijakan. Nah, padahal kan kita tahu ya, waktu 2016 lalu Habib Rizik Syihab tuh itu mendemo seorang gubernur yang melecehkan Al-Quran itu sampai 3 jilid gitu kan. Betul. Sampai berjilid-jilid lah ya. Berjilid sampai yang 212 tuh puncaknya tuh, yang bener-bener monumental, bener-bener luar biasa banget tuh, menunjukkan bahwa kita itu bisa berdemo dengan damai, dengan tenang, dengan bersih gitu ya, tanpa merusak apapun. Nah, itu kalau misalnya dikatakan memprotes mati-matian, gue paham. Tapi kalau yang KDM 1 diprotesnya itu, dikritiknya itu biasa banget Kak. Dalam sebuah majelis taklim itu ya, yang beradab gitu ya. Dan kalaupun mau yang di majelis akbar itu, yang tablik akbar, itu teriak-teriak doang ya, maksudnya iya seperti biasa. Semangat gitu ya. Seperti biasa Habib Rizik gitu. Nggak kayak sampai ayo kita demo, nggak kayak gitu juga gitu kan. Atau gua nggak tahu ya. Cuman kalau misalnya dikatakan mati-matian, kok kayaknya ada yang lain yang lebih mati-matian itu. Tapi menurut antum Kiai Dawam ini mati-matian juga nggak belain Deddy Mulyadi? Enggak sih, biasa aja sih. Gitu ya. Cuman memang ucapannya aja yang terdengar sangat sakit menyakitkan gitu ya. Kalau menurut gua ya, kebijakan ya, dibilang kan kebijakan Deddy Mulyadi, kebijakan itu harus bijak, nggak boleh semuanya sendiri gitu. Padahal kan ini ada nih artikel yang
kalau gua rangkum adalah KDM 1 ini, Deddy Mulyadi, itu memang dikenal sebagai seseorang yang melampaui wewenangnya, melampaui apa yang seharusnya dilakukan gitu. Seperti yang menerapkan jam malam tuh ya, terus menerapkan sanksi kepada apa gitu, pokoknya adalah gitu kan di artikelnya tuh. Nah itu dari situ sudah ada kebiasaan, sudah ada kelaziman bahwa Kang Deddy Mulyadi itu memang seseorang yang sepertinya cukup tidak bijak gitu ya. Jadi kalau ketika apa yang dikatakan untuk mengubah RSUD Al Ihsan menjadi welas asih itu dikatakan kebijakan, gue rasa bukan kebijakan. Nggak bijak gitu ya, Nggak tapi bisa. apa? Kesewenangan. Kesewenang-wenangan. Kesewenang-wenangan. Kalau gue memahaminya. Karena gini Gus, apa ternyata kalau ditarik ke belakang tuh ya, RSUD Al Ihsan ini itu proyek patungan, nggak full dari pemerintah. Iya, Memang iya. namanya RSUD gitu ya, punya pemerintah. Tapi di awal itu ya banyak donatur dari orang-orang Islam, ditambah juga dari dari pemerintah. Artinya kalau emang mau ngeganti ya harus dirembukin dulu dong dengan perwakilan umat Islamnya. Gitu, selaku yang memang pernah jadi stakeholder Kan ada dulunya. 6 orang tuh ya kalau nggak salah tuh, ada di sejarahnya tuh. Nah ya saya kurang paham deh tuh ya, ini kurang paham. Nah tapi intinya udah ada belum perwakilan umat Islam yang diundang ketika membahas itu, yang memang representatif, bukan yang ulama-ulama yang memang nggak ada kaitannya dengan itu. Gitu. Kayak dalam videonya Habib Rizik sama Ustadz Ahmad Sarwat, Ustadz Alfian Alfian Tanjung. Tanjung itu kan mengatakan bahwa ini tiba-tiba gitu keputusannya, nggak ada yang dikumpulin, nggak ada yang dirembukin, tiba-tiba aja gitu. Jadi ya bener-bener kalau dikatakan kebijakan gitu, dari mana bijaknya? Iya, sedangkan kita nggak dilibatin gitu. Kecuali itu duit lu sendiri dari awal. Ini udah jadi, enak aja lu tinggal ganti-ganti doang gitu kan. Ada dosa sebelumnya dari pengurus gitu, terus kita nggak dilibatkan, bukan kita, maksudnya yang donaturnya nggak dilibatkan. Kan yang korupsi bukan donaturnya. Iya. Harusnya tetap di itu dong, diajak diskusi itu kurang bijak juga di sebelah situnya ya gitu. Nah kita lanjut Gus ya, di video yang sama gitu ya, di menit berikutnya itu Kiai Dawam tuh bilang bahwa apakah kami langsung dituduh sebagai Islamofobia? Terserah katanya, karena orang-orang yang menuduh itu sebenarnya nggak paham tentang Islam gitu. Mereka tuh hanya mengenakan baju atau topeng yang berkedok Islam gitu. Jadi kayak gini nih, lu cuman kedok nih, lu juga kedok ya? Nih ya iya emang gue mau jualan. Kita nggak pakai. Gue mau jualan baju emang. Jadi padahal itu hanya topeng gitu untuk ladang korupsi atau untuk mengejar harta duniawi lah. Nah kira-kira ada tanggapan apa Gus atas tuduhan yang berdalil ini? Berdalil. Pertama adalah gua nggak mau mengatakan Kiai Daom tuh Islamofobia, enggak. Jelas gua itu yakin gitu ya bahwa Kiai Daom tuh bukan Islamofobia, tapi yang jelas-jelas dilakukan Kiai Dawam KDM 2 adalah beliau ini membela seseorang yang terindikasi kuat Islamofobia. Oke. Jadi bukan berarti apa yang dilakukan Kiai Daom ini benar juga, bukan gitu ya. Ada kesalahannya gitu, seperti ya tadi tuh sebelumnya tuh yang udah kita bahas ya. Nah di sini juga, jadi bukan berarti siapapun yang yang menentang pengubahan nama itu menganggap itu adalah yang Islamofobia, bukan. Tapi yang kita tuju adalah gubernurnya gitu. Kok dirimu menunjukkan kesan bahwa dirimu tuh nggak suka mendengar nama-nama Islami gitu. Betul. Dan itu bukan pertama kalinya gitu. Jadi kalau misalnya kita dibilang menuduh, bukan menuduh. Coba kenapa dulu Assalamualaikum diganti Sampurasun? Walaupun nggak jadi. Iya kan. Nah kurang tahu update-nya seperti apa ya. Jadi apa enggak? Nah tapi kan ada isu itu kan. Nah yang kedua terus makin maraknya patung-patung waktu zamannya dia masih jadi bupati ya kan. Terus yang pohon-pohon dililit apa ya, gitu ya. Begitu ya kayak kain tertentu. Terus habis itu ya yang terakhir ini penggunaan penggantian nama dari Al Ihsan menjadi welas asih kayak gitu. Dengan dalih yang menurut kami tuh bisa nggak usah kayak gitulah ya. Nggak kurang kuat gitu loh. Betul. Jadi kalau bukan Islamofobia ya terus kenapa kok beruntun seperti itu terus? Dan setahu aneh juga ada kasus juga tentang pesantren kan. Ya kan Kang Deddy Mulyadi dengan banyak kalangan pondok pesantren juga berselisih kan. Nah, ini kan kok maksudnya banyak gitu. Beliau tuh crash dengan orang-orang Islam gitu, dengan tokoh-tokoh Islam.
Ya gitu. susah kita itu melepas image bahwa Kang Deddy Mulyadi itu orangnya bukan Islamofobia, susah gitu ya. Betul. Pokoknya Islamofobia tuh terlalu melekat di beliau, akhirnya ya terpaksa gitu kita tuh melihat Ya kayak gitu. mau apa lagi gitu kan? Itu yang beliau tampakkan gitu. Betul. Kayak orang keluar dari suatu tempat prostitusi. Ya kalau dia nggak mau dituduh lu habis berzina ya lu ngapain keluar dari situ gitu. Jangan salahin orang yang menuduh kayak gitu dong. Ya kenapa lu jelas-jelas keluar dari tempat prostitusi gitu. Kalau lu keluar dari masjid, kita tuduh zina itu baru nggak beralasan. Aneh, gitu ya. Iya. Nah, jadi dia sendiri yang membuat orang jadi suuzon sama dia. Tapi ini sebenarnya nggak suuzon juga karena memang faktanya ada presiden dulu tuh dia melakukan hal seperti kita itu. Punya kaidah, kita punya dalilnya gitu. Betul, ada fakta historinya lah seperti itu. Ada tambahan Gus terkait narasi yang itu Gus? Tidak. Okay. Nah itu untuk yang kedua. Oke. Nambah yang kedua. Tadi kan dikatakan bahwa Kiai Dawam itu menganggap orang-orang yang menuduh yang mengubah nama Alisan itu adalah Islamofobia itu. Terus dituduh sebagai yang nggak paham tentang Islam. Jadi ada runtutannya itu. Nah, di sini gue menyayangkan gitu ya. Sebab Habib Rizik Syihab itu sangat jauh dari kata nggak paham tentang Islam. Sangat jauh. Jadi kayak yang sangat bikin gua sangat terkejut ya, sangat wah gitu ya. Habib Rizik Syihab menyelesaikan S3-nya di penjara. Iya, oke, betul. Allahu Akbar. Ya. Kita normal aja susah ya. Jadi kayak ini gimana kisahnya seseorang yang sangat mendedikasikan diri pada keilmuan Islam itu menyelesaikan di penjara keilmuannya tersebut terus dibilang nggak paham Islam gitu. Betul. Terus dia kayak gimana? Mau yang paham Islam tuh yang kayak gimana gitu ya? Mau yang kayak gimana lagi dia? Standarnya setinggi apa sih gitu kan? Mesti bikin tandingan Ihya Ulumuddin kali ya. Iya, makanya nggak jelas juga gitu. Dan nggak tahu nih kayak Dawam apakah merasa dia lebih baik, lebih berilmu dari Habib Rizik kita mungkin. Berlepas diri lah dari situ ya. Cuman kan ini sebagai peringatan juga gitu. Habib Rizik Syihab tuh jauh banget dari kata nggak paham tentang Islam. Betul. Bukan berarti Habib Rizik Syihab kan memang tidak pondok pesantren, tapi bukan berarti nggak belajar tentang Islam gitu. Betul. Lu kan sebagai seorang yang nggak mengecap pendidikan pondok pesantren. Iya, secara formal. Secara formal itu kan belajar juga tempat lain kan, pengajian. Nggak mestilah gitu, nggak mentang-mentang. Soalnya ada tuh yang mengatakan Habib Rizik kan bukan lulusan pondok pesantren gitu. Terus jawabnya kurang kayak Islamnya nggak kayak gitu. Ada ya yang pikir kayak gitu ya? Karena merasa bahwa pendidikan itu sama dengan sekolah. Gitu. Masih ada yang punya pola pikir kayak gitu, padahal belum tentu gitu. Pendidikan itu ya harusnya maknanya diluasin ya, nggak cuma di institusi tertentu. Kan kalau kata Rocky Gerung kan, ini gua ngutip ya gitu ya. Ijazah itu kan tanda kalau lu pernah sekolah, bukan tanda pernah belajar. Pernah berpikir. Gitu. Jadi dua hal yang berbeda gitu. Ya, jadi ya belum tentu orang yang sekolah itu emang mikir. Bisa jadi ya emang dia ngerjain doang dan banyak gitu kan, nggak usah pura-pura lah yang nonton gitu ya, kita juga kan. Nah jarang kali kita juga gitu. Tapi ada juga yang memang nggak mengenyam pendidikan formal tapi ilmunya nyundul langit. Gitu banyak yang kayak gitu. Jadi itu inilah ya tuduhan yang mengada-ngada lah ya, mengatakan bahwa Habib Rizik itu tidak paham Islam itu ya. Terus yang paham Islam kayak gimana? Kan dikatakan juga bahwa orang-orang yang seperti ini tadi, orang-orang yang nggak paham tentang Islam ini tadi, yang menuduh Islamofobia itu sebenarnya mereka mengejar harta duniawi kayak apa tadi, korupsi lah bagaimana gitu. Iya, yang mendukung korupsi. Nah, itu ada kesannya seperti itu gitu ya. Ini juga menurut gua tuduhan yang tidak berdasar gitu. Sebab Allahu Akbar, Habib Rizik Syihab tuh 3 rezim itu di penjara terus bahaya ya. Di zamannya Megawati di penjara, zamannya SBY di penjara, zamannya Jokowi apalagi gitu. Sampai ya Allah nauzubillah gitu. Astagfirullah, yang 6 syuhada FP gitu kan. Betul. Sampai itu kurang bukti apa beliau itu nggak ngejar duniawi gitu. Karena kalau mengejar duniawi ya ikuti langkahnya, sunnahnya Ade Armando. Itu yang tiba-tiba pada rezim Prabowo ini
mendapatkan rezeki Oh, oke numpuk oke oke gitu oke. kan ya. Ya. Kalau emang kita cinta dunia begitu ya Nah, kayak harusnya gitu ya. Tapi harusnya. kan beliau selalu menolak Heeh. tawaran-tawaran yang ada. Betul. Bahkan berkontra gitu. Kalau ada kebijakan yang sangat sangat tidak bagus ditentang gitu kan. Hmm. Sampai dikejar-kejar, sampai dijadikan buron gitu kan. Itu gimana cinta duniawi? Kalau cinta duniawi bukan kayak gitu caranya. Betul, betul, betul. Itu udah terbukti lah. Itu Nah, sejarah udah membuktikan bahwa Habib Rizik tuh bersih dari hal-hal yang kecintaan dunia, apalagi ngejar-ngejar jabatan itu udah terbukti lah dari zaman dulu. iya. Jadi nggak kena lah kalau mau pakai kayak gitu Terus ya. dibilang korupsi juga. Bagaimana korupsi? Iya. Nggak pernah tawarin apa ya? Iya. Ditawarin nggak pernah mau Nggak ngambil ya kan. ngambil juga gitu kan. Oke Gus. Ya. Nah ini kita lanjut nih ke narasi yang selanjutnya. Hmm. Dia bilang bahwa ini sangat memalukan. Maksudnya praktik korupsi yang dilakukan itu sangat memalukan. Dengan kodok Islam itu ya. Iya, dengan kedok Islam, bahkan setiap orang yang memeluk agama Islam di seluruh dunia gitu ya, itu merasa malu gitu. Banyak sekali orang-orang Islam di Indonesia yang sering kali menggunakan nama-nama Islami hanya sebagai topeng, hanya sebagai kedok untuk menutupi kejahatan mereka. Waduh, ini tuduhannya biasa nih nanti di yaumil akhir harus dibuktiin nih tuduhan beliau nih Harus ya. bawa Siapa nama orang Islam yang dimaksud gitu kan. Yang ada di otak dia pertama kali itu siapa tuh yang muncul tuh namanya tuh. Itu berat ya pertanggungjawabannya. Oke, gimana Gus tanggapannya Gus? Nah ini gue bingung juga ya karena menggunakan suatu diksi yang gue rasa terburu-buru sekali, yaitu seluruh dunia. Setiap orang memeluk agama Islam di seluruh dunia merasa malu, maksudnya merasa malu gara-gara tindakan RSUD Alisan itu gitu, pengurusnya gitu. Dan jadi pertanyaan kan, emang yang di Papua misalkan, yang di Papua itu emang tahu kejadian tentang RSUD Alisan itu semuanya Belum tentu belum tahu. tentu. Tuh. Karena begini, mungkin anekdotal ya, mungkin subjektif ya. Karena gua pribadi sebelum muncul terkait yang pengubahan nama itu, gue sebenarnya nggak tahu tentang isu ini gitu. Jadi kayak pas gue benar lo aja yang di Indonesia belum tentu tahu ya. Iya, seluruh Indonesia jadi belum tentu tahu gitu. Apalagi seluruh dunia. Jangan se-Indonesia deh, se-Jawa deh Pak. Yang di Madura gitu kan. Emang ini beritanya disiarin di Al Jazeera ya beritanya. Emang di CNN nih, di BBC ya. Emang sampai masuk situ ya? Iya, karena kan seluruh dunia itu mau parah banget tuh RSUD Al-Ihsan tuh parah banget. Mencoreng nama Islam tuh ya kan. Jadi ya gua rasa sih harusnya jangan terlalu terburu-buru ya. Iya, takutnya senjata makan tuan juga sih Gus, karena kan dia bilang kan banyak sekali orang Indonesia tuh menggunakan nama-nama Islami tapi yang sebagai topeng. Kan setahu aneh ya Dawa Mualim itu juga Islami. Gitu. Takutnya juga ya kan artinya kan harus hati-hati juga nggak setiap kayak begitu. Karena kan kalau bilang setiap ya kulu ya kan. Kalau kata Wahabi kan kulu, setiapnya kan artinya semua kan. Banyak sekali orang-orang. Ya kan? Jadi kan harus hati-hati gitu ya. Jangan sampai ya kita menuduh diri kita sendiri atau menuduh orang yang seharusnya tidak dituduh juga kena gitu. Jangan sampai gitu. Betul. Kalau hasud itu maksudnya? Maksudnya itu adalah seseorang tuh sangat benci dengan nikmatnya orang lain sampai gue pengen dia hancur, gue pengen dia kayak gimana gitu. Pokoknya gue nggak pengen dia seneng gitu. Oh, tapi karena nikmat orang lain, misalnya ada orang yang diberkahi atau dikasih nikmat sama Allah, nasabnya sambung ke zuriat Nabi, terus dia nggak seneng gitu, itu termasuk orang yang hasad ya? No comment. Hah?